Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hanati dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yaitu sekarang saya sedang melaksanakan tugas magang 3, di mana karena pandemi COVID kami harus melaksanakan magang 3 di sekitar rumah kami. Nah, di sini sistemnya kami akan mengeles kalian, memberikan bimbingan belajar sesuai dengan kelas kalian. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini kan sudah ada gambar yang ibu kasih. Nah, apakah kalian tahu gambar tersebut itu merupakan gambar dari apa? Sel. Sel. Apakah ada perbedaan? Ada. Nah, di sini ibu akan mengajar materi mengenai organel sel dan fungsinya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami sel sebagai unit terkecil serta bentuk dan ukurannya. Yang kedua, siswa dapat memahami bagian-bagian sel beserta fungsinya. Lalu yang ketiga, siswa dapat membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Next. Lalu, nah, di sini ibu akan menjelaskan sel. Apa itu sel? Sel dan fungsional terlihat dari makhluk hidup. Nah, jadi teori sel itu dirintis oleh Robert Koch, di mana dia melihat dengan sayatan-sayatan gabus di bawah mikroskop. Sel berasal dari bahasa Latin, yaitu cellula, yang berarti rongga atau ruang. Setelah ibu menjelaskan materi tentang organel sel dan fungsinya, ibu akan memberi tugas, yaitu satu orang akan mendapatkan satu kertas dan mengerjakan soal yang ada di kertas ini. Silakan pilih. Nah, selama 10 menit kalian mengerjakan soal yang ada di situ, lalu dipresentasikan. Video pembelajaran yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan cuci tangan. Ya, ini Kenapa pada sel tumbuhan ada 2 lapisan, nukleus dan nukleolus? Dan apa fungsi masing-masing nukleus dan nukleolus? Nah, jadi nukleus itu merupakan inti sel, dan di dalam inti sel yaitu terdapat anak inti sel yang disebut nukleolus. Jadi yang di luar nukleus dan di dalam nukleolus. Nah, nukleus itu merupakan organel terbesar dalam sel, terdapat di semua sel eukariotik kecuali sel pembuluh fluem dewasa dan sel darah merah remaja. Bentuk umumnya itu bulat lonjong dengan garis tengah, dan umumnya tiap sel hanya memiliki satu inti, tetapi ada juga organ yang memiliki lebih dari inti satu, yaitu parasium. Contohnya parasium yang memiliki lebih dari satu inti, yaitu adanya mikronukleus dan makronukleus. Nah, sedangkan nukleolus merupakan bentuknya bulat, terdapat di dalam nukleus. Nah, berfungsi dalam pembuatan RNA. Selain itu, nukleus mengandung banyak DNA yang bertindak sebagai organistor nukleus dan mengandung salinan gen-gen yang berbentuk kode RNA ribosom. Nah, apakah sudah paham materi tentang organel sel dan fungsinya? Paham. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu sel terdapat 2 jenis, yaitu ada sel dan sel tumbuhan. Nah, di dalam sel itu terdapat organel sel, yaitu Organ sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan lisosom. Nah, itu merupakan organel yang terdapat di dalam sel.
Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan PR yang akan minggu depan kalian tunjukkan. Ini soalnya berupa pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal. Nah, sekian penyampaian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Eriani dipimpin doanya. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum dan sesudah Ibu semprotkan, terjadi perubahan apakah? Ya, sebelumnya tidak wangi menjadi wangi. Nah, dan disebut peristiwa apakah tersebut? Difusi medium udara. Difusi gas dalam medium udara. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang difusi dan osmosis. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa paham apa itu difusi dan osmosis. Lalu siswa dapat membedakan peristiwa difusi dan osmosis. Nah, jadi difusi itu adalah penyebaran molekul-molekul zat padat, cair maupun gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga konsentrasi menjadi sama di mana-mana. Nah, adapun osmosis yaitu difusi molekul air melalui membran dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis sampai akhirnya larutan menjadi sama konsentrasinya. Langsung kita edit ya tuh. Masuklah. Oke. Dan nanti pada dasar itu. Pada proses difusi air panas pada menit pertama belum ada perubahan, air dingin belum ada perubahan. Menit keempat mulai berubah warna sedikit, yang air panas, air dingin tidak berubah warna. 6 menit kemudian air panas warna semakin banyak. Proses osmosis kentang mengalami perubahan pada air garam, yaitu kentang menjadi elastis, sedangkan pada air biasa tidak terjadi perubahan pada kentang. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pada proses difusi yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu karena semakin tinggi suhu maka kecepatan proses difusi semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana dengan proses osmosis? Adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Jadi kentang tersebut mengalami osmosis karena kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang berkurang. Nah, itulah kesimpulan pada praktikum kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
jaringan meristem, dan jaringan permanen. Jaringan meristem sendiri, berdasarkan asal terbentuknya, dikelompokkan menjadi jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya, terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang menyebabkan perpanjangan batang dan akar. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Kambium dapat ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, gimnospermae, dan beberapa tumbuhan monokotil. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Jaringan meristem dapat pula dibagi berdasarkan letaknya, yang terbagi menjadi 3: meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih.